Saudara, Gereja Katolik Roma percaya bahwa Paus itu infallible di dalam pengajarannya, di dalam kapasitas ex cathedranya. Tetapi klaim bombastis ini, saudara, sama sekali tidak sesuai dengan kehidupan para Paus itu yang sesungguhnya, yang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang bisa salah. Salah satu contoh Paus yang sangat bejat hidupnya itu adalah Paus Yohanes yang ke-12, yang berzina seumur hidupnya. Bapak Pendeta MYM tidak mengakui dosa Paus, tetapi mengakui dosa Martin Luther. Sebuah inkonsistensi. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Gereja Katolik tidak pernah menolak kenyataan sejarah dan masa gelap gereja itu sendiri. Orang-orang kudus dalam gereja Katolik pun bukan karena mereka dilahirkan kudus, maka saat ini mereka dipanggil kudus dalam gereja Katolik. Orang kudus menjadi kudus karena ia mampu menyadari keberdosaannya dan mengakuinya di hadapan Allah untuk membantu diri dan sesama yang berdosa menemukan kekudusan dalam diri Yesus Kristus. Saya memberikan contoh praktis atas inkonsistensi pernyataan Bapak Pendeta dengan pertanyaan ini. Bila seorang Paus berdosa, mengapa Martin Luther yang Bapak menyebutnya sebagai sang reformator Kristen yang melarikan 12 orang suster dari Ordo Benediktin itu, Bapak mengakui pengajarannya? Apakah Bapak tahu bahwa Martin Luther, seorang imam Katolik, mencoreng gereja dengan melepaskan 3 kaul yang telah diikrarkannya di hadapan Allah untuk hidup murni, hidup miskin dan taat? Tidak bermaksud untuk menyudutkan Protestantisme. Kita juga perlu tahu kenyataan sejarah ini bahwa Katharina von Bora, seorang mantan suster Benediktis, menikah dengan Martin Luther, seorang mantan imam Ordo Santo Agustinus atau OSA pada tanggal 13 Juni 1525. Sebagai kaum terpanggil untuk menjadi seorang biarawan dan biarawati, mereka rela melepaskan 3 kaul yang diikrarkan di hadapan Allah untuk tidak memurni, tidak miskin, dan tidak taat. Pernikahannya dengan Katharina von Bora yang pada waktu itu berusia 26 tahun sesungguhnya melanggar janji mereka sendiri sebagai imam dan juga sebagai seorang suster yang telah berjanji di hadapan Allah dan di hadapan sesama dalam 3 kaul mereka, yakni kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul kemurnian. Tanggal 14 April 1523, pada malam Sabtu Haleluya atau malam Paskah, Martin Luther bekerja sama dengan pedagang ikan yang bernama Leonhard Koppe melarikan 12 suster Ordo Benediktin ke Wittenberg, Jerman. Dengan bersembunyi di antara tertutupnya tong-tong ikan, Martin Luther melarikan 12 orang suster ini ke Wittenberg untuk bergabung dengan Martin Luther dalam perjuangannya. Apakah dengan mereformasi gereja harus melarikan 12 orang suster ke Wittenberg dengan dalil mendukung reformasi? Philip Melanchthon, teman Martin Luther, berkata seperti ini. Pernikahan mereka ini akan merusak reformasi dengan menimbulkan skandal. Inilah inkonsistensi pernyataan Bapak Pendeta. Di satu pihak menolak infabilitas seorang paus yang berdosa menurut Bapak, dan dalam kenyataan paus itu berdosa, tetapi di lain pihak Bapak Pendeta menerima infabilitas seorang Martin Luther yang juga berdosa, yang bertopengkan reformasi,
tetapi melanggar kemanusiaan, termasuk menolak Allah dalam penghayatan hidupnya sebagai seorang imam dalam gereja Katolik. Bapak percaya mati-matian dan mengajarkan ajaran Martin Luther sampai saat ini. Seorang guru matematika misalnya mengajarkan kebenaran universal bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah ketika guru matematika ini kedapatan berzina atau ketika ia kedapatan membunuh, ajaran 1 tambah 1 harus diubah menjadi 3? Tidak kan? Sekalipun guru matematika berzina dan disebut pembunuh sekalipun, ajaran bahwa 1 tambah 1 harus tetap 2, tidak bisa dirubah menjadi 3. Terlepas dari kebenaran iman yang Bapak percayai tentang Martin Luther, sekalipun Martin Luther berdosa, tetapi ajarannya benar menurut Bapak Pendeta. Ajaran Martin Luther tentang sola fide, sola gratia, sola scriptura, sampai sekarang ini Bapak Pendeta mati-matian mengajarkannya kepada sesama pengikut Bapak Pendeta. Ajaran gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus tidak pernah keliru, apalagi salah. Yang salah adalah pribadi yang berdosa. Bapak harus membedakan antara perbuatan moral manusia yang berdosa dengan ajaran gereja yang tidak mungkin salah. Ini sesungguhnya yang disebut dengan infabilitas Paus. Paus boleh berdosa, tetapi ajarannya benar. Jadi, kalau mau konsisten, ketika Bapak tidak mengakui Paus dengan dosa-dosanya, Bapak juga harus menolak Martin Luther, sang reformator Bapak Pendeta, dengan segala dosa-dosanya. Kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu hal. Dosa orang Katolik sebagai alasan paling pintar untuk menolak gereja yang didirikan Kristus. Di antara sekian banyak argumen anti-Katolik, ada satu yang paling populer sekaligus paling malas. Bagaimana mungkin gereja Katolik benar kalau begitu banyak dosa di dalamnya? Entah itu Paus abad ke-10 yang korup, skandal seksual imam, atau perang-perang yang melibatkan gereja, semuanya ditumpuk seperti bukti-bukti di meja pengadilan, lalu vonis dijatuhkan. Gereja Katolik tidak mungkin benar karena dosa umatnya begitu banyak. Oke, kedengarannya serius. Tapi mari kita lihat lebih dekat, karena di balik kecemasan moral ini tersembunyi logika yang cacat, kemunafikan yang halus, dan ketakutan yang dalam terhadap kebenaran yang tidak bisa dibantah. Yang pertama, dosa tidak membatalkan kebenaran. Jika moral pelaku menentukan validitas ajaran, maka kita harus mulai dengan membakar Alkitab. Daud bersalah atas perzinahan dan pembunuhan, tapi kamu masih mengutip Mazmurnya. Salomo punya 700 istri dan 300 gundik, tapi Amsalnya masih dibaca tiap pagi. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi suratnya masih dikutip dalam khotbah Protestan. Paulus menganiaya umat Kristus, tapi surat Roma jadi dasar doktrin sola fide. Aneh, dosa mereka tidak membatalkan tulisan mereka, tapi dosa seorang imam Katolik bahkan ratusan tahun lalu entah kenapa dianggap cukup kuat untuk menghancurkan seluruh gereja Katolik. Kalau kita konsisten, maka kebenaran tetap benar meskipun diucapkan oleh seorang berdosa, dan kesesatan tetap salah meskipun dikemas oleh orang yang tampaknya suci. Yang kedua, gereja dipenuhi orang berdosa karena Kristus sendiri yang memanggil mereka. Yesus tidak pernah membangun gereja di atas manusia yang sempurna. Ia memilih Petrus yang impulsif dan penakut, Thomas yang ragu-ragu, Yudas sang pengkhianat, dan ia tetap berkata, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Matius bab 16 ayat 18. Kalau Kristus sendiri tidak ragu mempercayakan gereja kepada orang-orang yang cacat moral, siapa kamu yang sekarang menolak gereja karena orang di dalamnya berdosa? Atau kamu sedang menuntut gereja yang lebih suci daripada rancangan Kristus sendiri? Yang ketiga, Protestan juga punya dosa, tapi mereka pandai mengemasnya. Mari kita jujur, apakah hanya dalam gereja Katolik terjadi skandal?
Lihatlah realita Protestan modern. Pendeta kaya raya dengan jet pribadi dari uang jemaat. Teleevangelis yang mengurapi orang sambil hidup mewah. Ribuan denominasi pecah hanya karena ego teologis dan perbedaan tafsir musik. Gereja-gereja yang diam terhadap rasisme, ketidakadilan, bahkan menyokong kekerasan politik. Tapi kalau itu terjadi di Protestan, itu dianggap dosa pribadi, bukan kerusakan struktural. Sedangkan jika ada satu imam Katolik jatuh, itu langsung disebut sebagai bukti gereja Katolik sesat secara sistemik. Dua ukuran, dua timbangan, tapi tetap merasa objektif. Menarik sekali ya. Kemudian logika singkat, jika dosa membuktikan kesalahan, maka Protestan lebih salah. Mari ikuti logika yang ditawarkan. Gereja Katolik salah karena punya orang berdosa di dalamnya. Kalau begitu, Protestan pun lebih salah karena bukan hanya penuh dosa, tapi juga tidak memiliki otoritas apostolik, tidak punya kesatuan ajaran, 30.000 plus denominasi dengan tafsir bertentangan, tidak memiliki sakramen yang valid karena terputus dari suksesi apostolik, tidak punya tradisi yang menjaga iman sejak para rasul. Jadi bukan hanya penuh dosa, mereka pun tidak punya struktur iman yang utuh. Yang kelima, gereja Katolik satu-satunya institusi yang berani mengakui dosa kolektif. Berapa banyak gereja Protestan yang mempunyai liturgi taubat bersama, mengakui secara publik kesalahan sejarahnya, mempunyai sakramen pengakuan dosa sebagai ritus tetap? Gereja Katolik mengakuinya, bahkan mencatatnya secara resmi, bukan karena ingin menyenangkan publik, tapi karena kami percaya kebenaran Kristus tidak runtuh oleh dosa umatnya. Justru di sanalah rahmat menjadi nyata. So, my friends, dosa memang nyata, tapi kebenaran tetap berdiri. Jika kamu mencari gereja tanpa dosa, kamu tidak mencari gereja. Kamu mencari fantasi spiritual yang cocok dengan narsisme religiusmu sendiri. Karena gereja sejati adalah tempat di mana pendosa ditarik ke dalam rahmat, bukan ditendang demi citra suci palsu. Jika kamu menolak gereja Katolik karena dosa-dosanya, kamu bukan sedang mencari kebenaran. Kamu sedang mencari alasan untuk tetap merasa benar tanpa harus bertobat. Gereja bukan museum bagi orang kudus, tapi rumah sakit bagi para pendosa, kata Santo Agustinus. Kalau kamu masih mencibir dosa orang Katolik sambil menepuk dada di menara Protestan, ingat satu hal. Tuhan yang sama akan menghakimi semua, bukan berdasarkan siapa yang lebih bersih, tapi siapa yang tetap setia di tengah kerapuan.